Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Pujantari dengan NIM 2020310809. Baiklah, saya akan memaparkan tentang jurnal yang saya review, yaitu perhitungan dana pensiun dengan metode projected unit credit dan individual level premium. Selanjutnya kita ke pendahuluan. Adapun pendahuluannya yaitu yang pertama dana pensiun, yang mana pensiun merupakan masa di mana seorang pegawai sudah tidak aktif lagi di pekerjaannya. Setiap pegawai akan mencapai usia pensiun di mana pegawai tidak bisa berkontribusi lagi di perusahaan tempat ia bekerja. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan dalam perhitungan aktuaria adalah metode projected unit credit dan metode individual level premium. Metode projected unit credit dan metode individual level premium ini merupakan metode perhitungan aktuaria yang dapat digunakan untuk menghitung besar nilai iuran normal yang akan dibayarkan oleh para pegawai. Di mana metode projected unit credit ini merupakan metode perhitungan aktuaria yang membagi besar total manfaat dana pensiun yang kemudian dialokasikan dengan lama masa bekerja. Sedangkan metode individual level premium merupakan metode perhitungan aktuaria dengan mengalokasikan nilai total manfaat dana pensiun secara merata sejak tanggal perhitungan aktuaria. Perhitungan ini akan dilakukan dengan menggunakan asumsi gaji terakhir. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, asuransi. Di mana asuransi berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara pegawai perusahaan yang mengikuti program dana pensiun selaku nasabah dan perusahaan asuransi yang mengadakan program asuransi. Yang kedua, simbol komutasi dan tabel mortalitas. Di mana tabel mortalitas sendiri itu merupakan tabel yang berisi peluang orang dapat bertahan hidup atau mati pada umur tertentu. Tabel mortalitas juga dapat digunakan dalam perhitungan dana pensiun. Untuk simbol LX pada tabel mortalitas itu merupakan banyaknya orang berusia X yang masih bertahan hidup. Selanjutnya, untuk simbol PX itu pada tabel mortalitas merupakan peluang hidup seseorang berusia X hingga 1 tahun ke depan. Yang terakhir, QX pada tabel mortalitas. QX merupakan peluang seseorang berusia X yang tidak dapat bertahan hidup hingga 1 tahun ke depan. Berikut merupakan beberapa simbol komutasi yang akan ditentukan selama perhitungan aktuaria untuk menghitung nilai manfaat serta besar iuran normal dari seorang pegawai yang menjadi peserta program dana pensiun. Selanjutnya, anuitas. Terdapat 3 macam anuitas, yaitu anuitas pasti, anuitas hidup, dan anuitas seumur hidup. Untuk anuitas pasti merupakan serangkaian pembayaran atau penerimaan berkala yang dilakukan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, anuitas hidup, di mana anuitas hidup adalah anuitas yang pembayarannya hanya dilakukan jika orang yang bersangkutan masih hidup. Selanjutnya, anuitas seumur hidup. Terdapat 2 macam anuitas seumur hidup. Yang pertama, nilai tunai anuitas awal seumur hidup dengan rumus A discrete X sama dengan NX dibagi dengan DX. Yang kedua, nilai tunai anuitas akhir seumur hidup, yaitu AX sama dengan NX tambah 1 per DX. Landasan teori selanjutnya yaitu fungsi dasar aktuaria, di mana fungsi dasar aktuaria itu merupakan fungsi-fungsi yang dapat digunakan dalam perhitungan aktuaria dalam menentukan besar nilai manfaat dan iuran normal yang akan dibayarkan oleh peserta program dana pensiun. Adapun fungsi-fungsi yang digunakan yaitu yang pertama, fungsi kelangsungan hidup, yang kedua, fungsi tingkat suku bunga, yang ketiga, fungsi gaji, dan yang keempat, fungsi manfaat. Pada fungsi manfaat ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu fungsi manfaat berdasarkan asumsi gaji terakhir, yang kedua, fungsi manfaat berdasarkan asumsi rata-rata gaji selama N tahun terakhir, dan yang ketiga yaitu fungsi manfaat berdasarkan asumsi rata-rata gaji selama bekerja. Landasan teori selanjutnya yaitu program dana pensiun, di mana program dana pensiun merupakan bentuk balas jasa
dari perusahaan terhadap pegawai karena pegawai telah mengabdikan waktu dan tenaganya untuk perusahaan tersebut. Dalam sistem dana pensiun, ada beberapa manfaat yang akan diberikan sebagai manfaat tambahan bila terjadi kematian, pensiun dipercepat, pensiun yang diakibatkan karena tidak bisa lagi bekerja atau cacat, atau pensiun pada saat telah mencapai usia pensiun yang telah ditentukan, yaitu 1. Manfaat pensiun janda duda yang dibayarkan karena meninggal. Yang kedua, manfaat pensiun yang dipercepat akibat tertanggung keluar dari tempat dia bekerja. Yang ketiga, manfaat pensiun yang dipercepat yang diakibatkan karena tertanggung tidak dapat bekerja lagi karena cacat. Dan yang keempat, manfaat pensiun pada tertanggung pada saat mencapai usia pensiun yang telah ditentukan. Selanjutnya, metode perhitungan aktuaria. Metode perhitungan aktuaria untuk program dana pensiun dapat dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu metode Accrued Benefit Cost dan metode Projected Benefit Cost. Metode Accrued Benefit Cost merupakan metode perhitungan aktuaria yang menunjukkan nilai manfaat pensiun berdasarkan jasa yang telah diberikan karyawan pada masa kerja. Sedangkan metode Projected Benefit Cost merupakan metode perhitungan aktuaria yang menunjukkan nilai manfaat pensiun berdasarkan jasa yang telah diberikan ataupun yang akan diberikan oleh karyawan selama masa kerja. Salah satu bagian dari metode Accrued Benefit Cost adalah metode Projected Unit Credit, sedangkan salah satu bagian dari metode Projected Benefit Cost adalah metode Individual Level Premium. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun metode penelitiannya yaitu yang pertama, menghitung nilai tunai anuitas awal seumur hidup dan nilai tunai anuitas awal berjangka pada peserta program pensiun. Yang kedua, menghitung nilai manfaat pensiun dari peserta program pensiun. 3. Menghitung nilai sekarang dari manfaat pensiun pada peserta program pensiun. Dan terakhir yaitu menghitung iuran normal dari peserta program pensiun dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dan Individual Level Premium. Selanjutnya, rumus dari Projected Unit Credit dan Individual Level Premium pada perhitungan dana pensiun. Di sini terdapat nilai sekarang dari manfaat pensiun, yaitu adalah sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk nilai iuran normal dengan metode Projected Unit Credit dihitung sebagai berikut. Rumusnya juga dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk skema pembayaran iuran normal selama masa kerja pada peserta yang mulai mengikuti program pensiun dari usia E tahun sampai berusia R kurang dari 1 tahun dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Sehingga perhitungan iuran normal dengan menggunakan metode Individual Level Premium dapat dirumuskan. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi kasus, di mana kasusnya adalah perhitungan iuran normal pada asuransi dana pensiun dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dan metode Individual Level Premium akan diterapkan dalam contoh kasus, yaitu seorang pegawai berjenis kelamin laki-laki diangkat menjadi pegawai pada usia 25 tahun atau E sama dengan 20. Pegawai tersebut mulai mengikuti program pensiun asuransi dana pensiun terhitung saat diangkat menjadi pegawai dan mulai terhitung pensiun pada usia 56 tahun atau R sama dengan 56. Gaji pokok yang diterima pada tahun pertama adalah sebesar Rp2.100.000 dan diasumsikan meningkat 2% atau C sama dengan 2% per tahun dari gaji pokok tahun pertama yang didapatkan, dan besar nilai proporsi gaji yang diberikan untuk dana pensiun sebesar 2% atau K sama dengan 2%. Perhitungan dilakukan pada saat peserta terdaftar program dana asuransi dana pensiun X sama dengan 25. Perhitungan dana pensiun untuk peserta berusia X sama dengan 25 tahun adalah: yang pertama, kita menghitung anuitas hidup. Selanjutnya, yang kedua, kita mencari besar manfaat pensiun dengan rumus BR sama dengan K dikali R dikurang E dikali S R dikurang 1.
Untuk langkah-langkah perhitungannya dapat dilihat pada slide. Maka besar manfaat yang diterima oleh peserta program dana pensiun pada kasus ini adalah sebesar 28.300.731,44. Selanjutnya yang ketiga, kita menghitung nilai sekarang dari manfaat pensiun. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada slide. Maka diperoleh nilai sekarang dari manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta program dana pensiun setelah mencapai usia pensiun setiap tahunnya sebesar 12.135.087,71. Selanjutnya kita ke perhitungan iuran normal dengan metode aktuaria. Yang pertama itu menggunakan metode projected unit credit. Iuran normal dengan metode projected unit credit. Iuran normal yang akan dibayarkan oleh peserta program dana pensiun yang akan berusia X sama dengan 25 tahun dengan usia pensiun adalah R sama dengan 56 tahun adalah. Selanjutnya untuk langkah perhitungannya dapat dilihat pada slide. Jadi, besarnya iuran normal yang akan dibayarkan oleh peserta program dana pensiun yang berusia X sama dengan 25 tahun dengan usia pensiun adalah R sama dengan 56 tahun dengan menggunakan metode projected unit credit adalah sebesar 391.454,28. Selanjutnya, iuran normal dengan menggunakan metode individual level premium. Iuran normal yang akan dibayarkan oleh peserta program dana pensiun yang mulai mengikuti program dana pensiun pada usia E sama dengan 25 tahun dengan usia pensiun R sama dengan 56 tahun dan mulai melakukan perhitungan pada saat peserta terdaftar program dana pensiun X sama dengan 25 tahun. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada slide. Hasil yang didapatkan sebesar 1.174.468,63. Maka besarnya iuran normal yang akan dibayarkan oleh peserta program dana pensiun berusia X sama dengan 25 tahun dengan usia pensiun R sama dengan 56 tahun yaitu sebesar 1.174.468,63. Berikut merupakan tabel perhitungan iuran normal yang akan dibayarkan oleh peserta program dana pensiun dengan menggunakan metode projected unit credit dan metode individual level premium pada setiap tahunnya. Dari tabel tersebut diperoleh bahwa pembiayaan iuran normal dengan metode projected unit credit terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pembiayaan iuran normal dengan metode individual level premium cenderung tetap selama bekerja sampai memasuki usia pensiun. Hal ini disebabkan karena perhitungan pembiayaan iuran normal dengan metode individual level premium tidak dipengaruhi oleh usia peserta saat tahun perhitungan aktuaria atau saat peserta berusia X, namun hanya dipengaruhi oleh usia peserta saat memasuki program pensiun atau saat peserta berusia E tahun. Adapun kesimpulannya yaitu hasil nilai iuran normal yang diperoleh dengan menggunakan metode projected unit credit lebih besar dibandingkan dengan nilai iuran normal yang dihitung menggunakan metode individual level premium. Sehingga dari sudut pandang pegawai yang mengikuti program dana pensiun akan lebih menguntungkan jika perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode individual level premium. Karena dengan besar nilai manfaat yang sama, pegawai bisa membayarkan iuran normal yang lebih kecil jika perhitungan dihitung dengan menggunakan metode individual level premium dibandingkan dengan perhitungan dengan metode projected unit credit. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.